Selamat pagi kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani, olahraga nih, kembali berbagi topiknya inovasi dan koneksi harga mati. Kaula muda, kerap kali saya membaca buku judulnya inovasi atau mati. Begitu juga ketika saya sering berkunjung ke pusat penelitian atau di kampus atau di divisi riset perusahaan raksasa. Selalu di dindingnya tertulis inovasi atau mati. Nah, tapi ada juga pakar pemasaran membuat buku juga tulisannya koneksi harga mati. Nah, lalu saya rangkum inovasi dan koneksi harga mati. Apa artinya? Kaula muda jika mau jadi pebisnis yang lestari bisnisnya, memacu percepatan agar tumbuh kembang, hal mutlak harus senantiasa riset, belajar, mengilustrasikan hasil penelitian yang namanya invensi, dikomersilkan supaya ada di pasar dan pada akhirnya menjadi inovasi yang membumi. Inovasi maksud tujuan adalah agar pekerjaan kita makin cepat, makin mudah, makin sederhana, tidak rumit lagi, dan makin murah. Sekaligus produktivitasnya makin tinggi, sehingga biaya produksinya makin rendah, ya, produktivitasnya makin naik, dengan mutu juga makin baik. Otomatis biayanya rendah, ya, produktivitasnya tinggi, biaya dibagi produktivitas, harga pokok produksi makin rendah. Jika harga pokok produksi rendah, otomatis labanya tambah, dan jika berebut di pasar, ya, akan makin kompetitif. Itu karena harga pokok produksinya rendah. Nah, itu kata kunci. Kedua, koneksi. Koneksi hal mutlak. Seseorang tidak akan pernah bisa memasarkan dengan baik dan cepat jika tanpa punya koneksi. Sehingga adik-adikku ketika mau menjadi pebisnis, hal mutlak harus menyenangkan semua pihak. Jangan menjengkelkan. Karena koneksi terbangun dari karakter kita. Kita menjadi orang yang menyenangkan, humble, atau orang yang menjengkelkan, sombong, tinggi hati, pelit, kikir, tidak mau berbagi ilmu pun tidak mau. Nah itu. Sekali lagi, inovasi dan koneksi harga mati. Kalau kaula muda mengabaikan kalimat pesan saya ini, maka tidak lama lagi bisnis Anda akan tergulung tikarnya. Kenapa? Pasti kalah bersaing dengan orang lain. Contoh konkret, orang nyemprot biasanya 200.000 per hektar, dan lama sekali kalau skala luas. Dengan cara pakai drone, maka hanya 150.000 per hektar dengan waktu yang sangat singkat. Mengukur lahan yang luas, ya, contoh 300 hektar biasanya manual, sensus butuh waktu 3 hari, dengan orang 30-an. Tapi dengan drone cukup 3 jam selesai. Tuh, contoh konkret pengalaman saya pribadi. Hormat, Biostream, dan Organok. Ya, cara saya adalah melihat ancaman, di balik ancaman selalu ada peluang. Lalu saya uji mutu, saya uji efektivitas di lembaga terhormat, misalnya IPB. Ya, itu saya uji dulu efektivitas dan mutunya. Berhasil, saya bangun koneksi banyak hal, bonggol-bonggol simpel, penentu pasar saya dekati. Ya, sehingga walaupun sudah 15 tahun yang lalu, Hormat, Biostream, dan Organok tetap menjadi market leader. Saya kira itu adik-adikku
Selamat menjadi manusia inovator, manusia pembelajar, manusia menjadi pemimpin pasar. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani, di Kota Wisata Cibubur. Ini kacau nih. Iya Jal kalau sampai roboh ini. Hah? Coba, aduh kayak gini. Kebanyakan buah nih. Orang Tuban pada bingung rumah nih. Coba. Ini jeruk.